Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selama 40 menit ke depan, kita akan membahas materi lanjutan tentang teks laporan percobaan. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada baiknya kita mengingat kembali apa-apa saja yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, seperti pengertian teks laporan percobaan, ciri laporan, dan struktur teks laporan percobaan. Pada materi yang ketiga ini, pada pertemuan yang ketiga ini, kita masuk pada materi kaidah atau ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa setiap teks itu memiliki ciri atau kaidah kebahasaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan teks laporan percobaan. Apa-apa saja ciri dari teks laporan percobaan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, bahasa baku. Karena teks laporan itu merupakan teks seragam ilmiah atau teks ilmiah, maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa baku atau bahasa Indonesia yang baku, baik dari aspek pemilihan kata, penerapan ejaan maupun struktur kalimatnya. Apa itu kata baku? Kata baku itu kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan, atau yang kita kenal dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, rujukan untuk bahasa baku yang bisa kita gunakan bisa juga dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi seluruh istilah atau kata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah sesuai dengan standar kebakuan, ya. Jadi tujuannya kenapa dalam sebuah laporan, sebuah teks laporan itu harus menggunakan bahasa baku, itu supaya seluruh pembaca mulai dari Sabang sampai Merauke apabila membaca laporan itu menjadi paham, memahami apa isi dari laporan tersebut. Itulah gunanya mengapa setiap laporan harus menggunakan bahasa baku. Ya. Kemudian kita pindah ke berikutnya. Yang kedua, ciri kebahasaan yang kedua, dalam teks laporan percobaan kita akan menemukan banyak kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Simpleks artinya ini terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Ya. Satu subjek dan satu predikat. Contoh, bunga ditanam. Bunga subjek, ditanam predikat. Jadi itu sudah termasuk satu kalimat simpleks. Kita buat lagi, kita panjangkan. Bunga ditanam di dalam pot. Bunga subjek ditanam predikat di dalam pot keterangan tempat. Itu juga sudah termasuk satu kalimat simpleks. Karena pengertian kalimat simpleks tadi terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Itu minimalnya. Jadi setiap kalimat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat itu dihitung satu kalimat simpleks atau disebut juga dengan kalimat tunggal. Ya, ingat. Kalimat tunggal. Kemudian apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks ini minimal terdiri dari dua klausa atau dua kalimat tunggal. Jadi
Dua kalimat simpleks jika digabungkan dengan menggunakan kata penghubung, maka itu akan disebut menjadi kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini juga kita kenal dengan istilah kalimat majemuk bertingkat. Kenapa dikatakan bertingkat? Karena dalam satu kalimat kompleks itu, satu kalimat dia sebagai posisinya sebagai induk kalimat dan satu kalimat lagi sebagai anak kalimat. Jadi tidak sama dia kedudukan kalimat dalam kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu biasanya ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Ya. Nah, kemudian dalam kalimat kompleks, induk kalimatnya bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri. Itu dia pengertian kalimat kompleks. Beda tadi dengan kalimat simpleks, karena dia tunggal, maka dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan pada kalimat kompleks, di mana yang berkedudukan sebagai induk kalimat, hanya induk kalimat yang bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Ya, apa yang membedakan kalimat simpleks dengan kalimat kompleks? Di dalam kalimat kompleks itu ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Itu adalah ciri dari kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan. Di sini sudah Ibu cantumkan satu contoh kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ingat ya, kalimat simpleks itu tadi sama dengan kalimat tunggal atau dihitung dengan satu klausa, itu sama. Contoh, gelas itu diisi air bening. Itu sudah satu kalimat tunggal atau satu kalimat simpleks atau satu klausa. Kemudian kalimat yang kedua, gelas itu diberi pewarna. Itu juga dihitung satu kalimat simpleks. Nah, ketika kedua kalimat simpleks itu digabungkan dengan menggunakan konjungsi, dengan menggunakan konjungsi ini, dengan menggunakan konjungsi, di sini diberikan konjungsi dan, maka dia menjadi gelas itu diisi air bening dan diberi pewarna. Karena subjeknya tadi sama-sama gelas, jadi tidak usah dituliskan dia dua kali. Dia digabungkan dari dua kalimat simpleks digabungkan menjadi satu kalimat kompleks dengan menggunakan konjungsi. Yang dipakai di sini adalah konjungsi dan. Ya. Perhatikan fungsinya. Gelas itu berfungsi sebagai subjek, diisi sebagai predikat, air bening sebagai objek, dan sebagai konjungsi, diberi sebagai predikat, pewarna sebagai objek. Karena ini sudah kalimat kompleks, maka di dalam kalimat kompleks ini terdapat dua predikat dan dua objek. Ya. Ini predikat yang pertama, objek pertama. Predikat kedua, maaf ini tadi salah tulis ya. Predikat kedua, objek kedua. Itulah dia ciri dari kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu terdiri dari dua predikat atau lebih. Ya. Ini dia contoh kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konjungsi. Tadi sudah kita bicarakan sekilas di dalam kalimat kompleks itu cirinya mempunyai konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata penghubung. Kata penghubung atau kata sambung. Yang gunanya untuk menggabungkan dua klausa atau lebih. Ya. Dua klausa atau lebih. Klausa itu tadi sama dengan kalimat simpleks. Jadi ketika digabungkan dua klausa menjadi satu kalimat, berarti di situ harus ada konjungsi sebagai penyambungnya, ya.
Kemudian jenis-jenis konjungsi. Jenis-jenis konjungsi itu ada beberapa sebenarnya. Tapi yang sering kita temui di dalam teks laporan percobaan, yang pertama itu konjungsi koordinatif atau ini setara. Yang kedua konjungsi subordinatif. Ini biasanya digunakan untuk kalimat bertingkat. Dan konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif ini, korelatif artinya hubungan. Jadi dalam satu kalimat menggunakan dua konjungsi sekaligus. Contoh, jika titik-titik, maka titik-titik. Jadi kata penghubung jika dan maka digunakan dalam sekaligus. Itulah yang disebut dengan konjungsi korelatif atau korelasi. Pada slide berikutnya, ini ada contoh. Apa-apa saja contoh konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, ya. Ini dia contoh-contohnya. Kalau dalam seperti contoh tadi yang Ibu sudah berikan di slide-slide sebelumnya, gelas itu diisi air bening dan diisi pewarna. Di situ kan terdapat kata penghubung dan, berarti kalimat itu adalah kalimat majemuk setara. Jadi untuk membedakan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, kita tinggal memperhatikan konjungsi apa yang digunakan dalam kalimat itu. Ya. Kalau kamu ingin membedakan antara kalimat majemuk bertingkat dengan kalimat majemuk setara, maka perhatikanlah konjungsi yang digunakan dalam kalimat itu. Ini dia contoh-contohnya. Konjungsinya nanti bisa kamu perhatikan ya, supaya tidak memakan waktu. Nanti bisa kamu amati lebih detail lagi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain kalimat simpleks, kompleks, dan konjungsi, kata bilangan atau numeralia juga sering digunakan di dalam teks laporan hasil percobaan. Kata bilangan itu disebut juga dengan numeralia. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan numeralia itu? Kata yang menunjukkan penggunaan angka atau jumlah. Ya. Kata bilangan itu ada dua jenis. Yang pertama kata bilangan tentu atau takrif. Ini contohnya 1, 2, pertama, kedua, setengah, seperempat, 3/4, dan lain-lain. Itu adalah contoh kata bilangan tentu atau takrif. Ya. Nah, jenis yang kedua kata bilangan tak tentu atau tidak takrif. Tidak takrif ini maksudnya tidak tentu. Ini juga akan kita temukan di dalam laporan hasil percobaan. Apa-apa saja contohnya kata bilangan tidak tentu? Banyak, sedikit, semua, seluruh, beberapa, sebagian, secukupnya. Itu adalah contoh kata bilangan tak tentu. Ya, bedakan. Kata bilangan itu ada dua. Yang pertama kata bilangan tentu atau takrif, dan yang kedua kata bilangan tak tentu atau tidak takrif. Itu dari contoh-contohnya. Sekarang kita masukkan dia ke dalam kalimat. Perhatikan ini kalimat contoh yang pertama. Potonglah botol air mineral yang telah disediakan terlebih dahulu menjadi dua bagian. Dua bagian. Jadi sebaiknya dua ini tidak ditulis dengan angka, karena berbeda dia angka dengan kata bilangan. Kalau kata bilangan dia menggunakan huruf. Ini ya, yang Ibu garis bawahi ini. Itulah dia contoh kata bilangan. Kemudian yang kedua, langkah kedua ini juga disebut kata bilangan. Ini menunjukkan tingkat ya. Jadi tidak dituliskan dia menggunakan angka. Karena dia adalah kata, maka dia harus berupa huruf, ya.
Kemudian contoh yang ketiga, isi baskom dengan air hingga setengah penuh. Nah, setengah. Setengah ini tadi termasuk juga contoh kata bilangan takrif. Kemudian contoh yang berikutnya, tambahkan air secukupnya. Kata secukupnya ini adalah contoh kata bilangan tidak tentu atau tidak takrif.